Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Baik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Sebelum berdoa mari kita naikkan pujian. Kau Bapa yang baik, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya Yesus. Selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
kata hentinya kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau baik. Engkau Allah yang senantiasa setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keberadaan kami pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami saudara bersaudara seiman Bapa, datang kembali tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, bahkan mendengarkan sebagian sabda-Mu Tuhan. Bapa, buka mata hati dan pikiran kami Tuhan. Celikan telinga kami Bapa, biar kami boleh mendengar. Bahkan kami boleh menjadi pelaku bagi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, hantarkan mereka, tibakan di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh bersekutu bersama-sama dengan kami Bapa. Berikan kami damai, sejahtera, sukacita daripada-Mu Tuhan. Biarkan hari ini Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian yang akan kami naikkan Bapa. Saudara-saudara kami yang mengadakan ibadah senada dengan kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga boleh hadir tengah-tengah mereka Bapa. Setiap pelayan yang bertugas pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terlebih dukan hamba-Mu Bapa yang akan menyeberangkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati pikiran Tuhan, berikan hikmat arif bijaksana Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, hamba-Mu diberkati dan kami yang mendengarkan juga diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah kami Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh ruangan di tempat ini Tuhan, setiap sudut Tuhan, baik ruangan sekolah minggu maupun ruangan yang kami pakai pagi hari ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala roh-roh yang tidak berkenan Tuhan mengganggu kami Tuhan, kami patahkan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa damai sejahtera sukacita, bahkan kuasa kasih yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri ya. Haleluya, kita akan menaikkan pujian kita yang kedua. Tuhan Raja Maha Besar. Kita akan bersukacita dalam Tuhan. Amin. Hey. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala
Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan Haleluya, Yesus. di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, penolong yang setia. Singer akan menaikkan pujian ini. Bagaimana kasih Tuhan memimpin setiap kita, menerangi langkah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih sanggup yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sembah, kita agungkan Dia. Dia adalah Allah penolong yang setia. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Hanya kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Engkau saja yang layak kami puji. Haleluya. Keagungan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau lebih tahu apa yang terbaik dalam hidupku. Kau lebih sanggup memulihkan hidup kami. Dan bahkan Tuhan, kami pagi hari ini ada itu semua karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah Yesus. pujian dan ucapan syukur ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Terima dan kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Iya benar Tuhan. Terima kasih. Hidup kami itu semua Terima karena kasih, anugerah-Mu Yesus. saja Tuhan. Terima kasih. Kau menerbitkan matahari, menurunkan hujan dan bahkan Tuhan di dalam malam hari Engkau memelihara kami, melindungi Yes. kami sehingga kami dapat Yes, benar. beristirahat.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan berbau harum di hadapan-Mu. Amin. Tiba saatnya sebentar kami mau duduk diam mendengar sabda kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah persiapkan dan bahkan Engkau kirimkan hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Ya benar Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah urapan daripada Roh Kudus-Mu turun menguasai hati, jiwa dan pikiran. Haleluya Yesus. Haleluya. Sehingga firman yang disampaikan adalah sungguh-sungguh Tuhan, rencana-Mu saja digenapi dalam setiap kehidupan kami Haleluya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini buat gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada Tuhan. Engkau lewati mereka juga hamba-hamba-Mu, Engkau lewati juga umat-Mu Tuhan. Mereka yang rindu akan kasih-Mu Tuhan, Engkau jamah mereka yang dalam kelemahan, Engkau kuatkan mereka juga Tuhan. Amin. Di mana seperti Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini, berkaryalah di sana Tuhan. Yesus. Amin. Ada rekan kami pada pagi hari ini juga yang pelayanan di Lembaga Pembinaan Kerobokan Tuhan, DLP Kerobokan, Pak Rimbawa sama Pak Teni Tuhan. Tetap kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu juga Amin. Tuhan. Haleluya. Agar Tuhan berkat-Mu tercurah juga di sana Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan belajar Tuhan membuka hati kami Tuhan. Haleluya. Untuk menampung sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Sehingga dimanapun kami adalah kami menjadi saksi terang Kristus itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Kau berkati anak-anak ini Tuhan. Amin. Dengan berkat yang daripada Amin. Engkau Tuhan. Kami rindu generasi kami adalah menjadi generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Amin. Menghormati orang tua dan demikian juga mengasihi teman-teman dan guru-gurunya juga Tuhan. Haleluya. Guru yang akan mengajar juga Tuhan, Kau berikan hikmat tuntunan. Akal budi wibawa yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga anak-anak kami Tuhan dari masa kecil, dari usia dininya Tuhan boleh bertumbuh dalam kebenaran Haleluya. akan firman-Mu. Berkalayalah pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Demikian juga ruangan ini sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada kuasa iblis atau kuasa-kuasa yang tidak kami undang yang menguasai kami. Biarlah kami undang kuasa Roh Kudus-Mu sudah turun ke atas kami. Amin. Dalam nama-Mu kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat. Semua yang dikasih Tuhan, izinkan saya menyapa. Selamat pagi, salam buat Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Izinkan saya sebagai gembala di tempat ini menyapa hambanya yang sudah jauh-jauh datang dari tempat lain ya. Kami ucapkan selamat datang buat hambanya Bapak Pendeta Jepri Singko. Beliau nanti memperkenalkan sendiri dari mana, tapi saya tahu beliau tadi saat sedikit bincang-bincang, beliau aslinya dari Manado. Tapi oleh Tuhan dikirimkan ke Maluku Utara. Jadi kalau Maluku Utara mungkin Bapak Ibu kalau ngomong Ternate ya tahu kita semua Ternate. Tapi kota provinsi rupanya udah berubah. Jadi nanti beliau akan memperkenalkan diri. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya untuk membagi firman buat kita di sini Pak Jepri. Demikian juga pada pagi hari ini saya lihat ada wajah-wajah baru. Ya di samping teman-teman yang sudah setia hadir, saya lihat ada wajah baru, ada Pak Iwan. Selamat datang Pak Iwan, boleh berdiri Pak Iwan. Beliau ini adalah dari Manado juga ya. Makasih udah hadir, silakan duduk. Di belakang sana juga ada beberapa saudara-saudari kita yang baru pertama hadir, mungkin berkenan boleh bangkit berdiri. Silakan Bapak. Di belakang ya Ibu ada, silakan. Ada
berapa ya dari belakang, nanti mungkin teman-teman penerima tamu bisa dikasih lembarannya agar nanti kita bisa saling bantu dalam doa kebutuhannya. Demikian juga Pak Hardoyo ada di sini ada saudara kita dari Banyuwangi, Pak Hardoyo sama putranya. Jadi Galang atau Rea ya. Jadi udah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa buat kita. Sesuai dengan misi kita, saya ingat ada Pak Oswald juga sebagai penatua di tempat sini. Ada satu misi yang kita lakukan di Gereja Pantai Costa Tabernakel adalah berjejaring dengan gereja-gereja yang lain. Jadi kalau ngomong Sinode GPT, kalau kita merasa bahwa gereja GPT aja paling benar, itu nanti terlalu kecil di jumlah orangnya di surga. Tidak cukup. Makanya kita didorong sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita saling mendukung dalam pelayanan untuk membagikan kabar keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Jadi bukan masalah Sinode GPT saja, tapi semua dari kita, hamba-hamba Tuhan. Makanya pada pagi hari ini adalah anugerah yang luar biasa, kita akan diberkati oleh hambanya, nanti waktu biar hambanya Pak Pendeta Jepri yang akan lebih lanjut memperkenalkan dirinya, demikian juga sekaligus sharing kebenaran firman pada pagi hari ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan buat hambanya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada dalam satu kebersamaan, dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan boleh ada bersama dengan keluarga hamba Tuhan, bersama dengan jemaat Maha Tuhan yang ada di tempat ini. Dan terima kasih kepada Gembala yang sudah memberikan kesempatan saya menyampaikan firman Allah dalam ibadah yang diberkati Tuhan di pagi hari ini. Nama saya sudah diperkenalkan tadi, Jeffrey, marga saya Singkoh, bukan Singkong. Ya, Singkoh, K-O-H. Ya. Dan asal saya dari Tondano, Sulawesi Utara. Istri saya bermarga T, Tionghoa asal Bacan. Kalau bicara Bacan, orang ingat batu Bacan. Saudara-saudara, jadi kami keluarga Singkoh T. Jadi singkong goreng teh manis. Ya, satu perpaduan yang serasi kalau duduk di teras rumah sore-sore, puji Tuhan. Saya melayani pelayanan yang ada di kota Sofifi. Sofifi adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara. Yaitu kota baru, saudara-saudara, yang baru terbentuk kurang lebih 20 tahun. Orang lebih familiar dengan Ternate, tapi ibu kotanya ada di Pulau Halmahera, yaitu di Sofifi. Saya ada di Maluku Utara sejak tahun 81. Saya sekolah Alkitab di Ternate tahun 81, tahun 82, tahun 83 sudah masuk pelayanan di hutan. Saudara-saudara, jadi saya menggembala pertama kali di hutan Halmahera. Jemaat yang diberi kepercayaan untuk saya layani adalah kurang lebih 1 orang. Ya. 1 orang, tapi saya ditugaskan di sana untuk melayani, dan rumah yang ada di tempat di mana saya melayani ada kurang lebih 3. Ya, jemaat 1 orang, rumah cuma 3, itu rumah kebun, saudara-saudara. Tapi di sana ada jiwa yang butuh firman. Ya, kami ditugaskan oleh pimpinan, saudara, hanya untuk layani 1 orang. Saudara, dan ketika pelayanan mulai berjalan,
Kami harus berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Ya, dilaporkan di polisi. Ya, polisi datang memukul saya di tempat ibadah. Padahal polisi yang datang pukul itu Kristen, saudara-saudara. Ya, saya dipukul oleh polisi, diusir 1 kali 24 jam, tinggalkan tempat. Saudara-saudara, tapi saya balik lagi. Saudara, karena bukan karena ada kekayaan, ada emas, ada perak di sana. Kenapa saya balik? Karena ada harta sorgawi di sana. Ada jiwa, satu jiwa lebih berharga dari seentero dunia ini, kata firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan itulah prolog perkenalan pelayanan saya. Dan saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-57. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, dalam ayatnya yang ke-57, bagi kita sekalian firman Allah berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saya beri tema khotbah pagi hari ini pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara pemenang, semua kita yang ada di sini mau memiliki itu. Ya. Siapa di sini yang mau kalah? Sedangkan yang kalah mengaku menang. Saudara, ya. Ingat waktu Pilpres beberapa waktu yang lalu, belum ada pengumuman dari KPU, sudah muncul ada pemenang. Iya kan? Tidak ada yang mau kalah, saudara-saudara. Ya. Kita adalah pemenang. Nah, firman Allah memberi penjelasan bagi kita. Jelas sekali dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Bukan oleh diri kita sendiri, tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menang, kita jadi pemenang. Kalau kita belajar dari bahasa asli, saudara-saudara, kata pemenang dalam ayat ini diterjemahkan secara bebas. Terjemahannya seorang yang oleh kasih karunia Allah telah mengalami kelahiran kembali dan tinggal tetap dalam kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis. Jadi pemenang itu, saudara-saudara, dia telah menerima kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah yang dia terima dalam Yesus Kristus membawa dia harus tetap tinggal di dalam kemenangan itu. Jangan keluar, saudara-saudara. Kalau kita keluar dari kasih karunia Allah, maka kita bukan lagi pemenang, tapi kita pecundang. Saudara-saudara, kita harus tinggal tetap di dalam kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas keinginan dunia, dan kemenangan atas setan. Kita harus tinggal di dalamnya. Dalam Kolose pasalnya yang kedua, kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ada yang boleh bantu baca saya? Kolose 2, ayat yang ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus,
Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Saudara-saudara, kita yang telah menerima kasih karunia Allah dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengingatkan kita supaya kita tetap di dalam Dia. Jangan keluar. Saudara, orang yang telah menerima kasih karunia Allah, orang yang telah menerima itu di dalam Yesus, keselamatan sudah menjadi bagian kita. Karena jelas tidak ada keselamatan yang didapatkan di luar Yesus. Jadi kita yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus, saudara, harus tinggal di dalam Dia. Karena kalau kita keluar dari dalam Yesus, maka keselamatan itu hilang. Saudara, ya. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, tinggal dalam keselamatan. Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, tolong dibaca Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Tinggal di dalam Yesus itu jaminan keselamatan, jaminan keamanan, perlindungan kita dapatkan. Tetapi bukan cuma kita tinggal di dalam Yesus. Semua orang Kristen kalau mau ditanya apakah engkau ada dalam Yesus, sepakat semua katakan, ya. Saudara. Tetapi Yesus katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi bukan hanya kita tinggal di dalam Yesus. Bukan hanya kita menyatakan kita percaya kepada Yesus saja. Karena kalau kita hanya percaya Yesus, kita lebih rendah dari setan. Karena Alkitab katakan setan itu percaya sampai gemetar. Ya, kalau saya gunakan kata gemetar ini bahasa Spanyol bagian timur Indonesia, totofore. Iya, saudara. Nah, pernahkah saudara jalan, saya jalan di Bali, jalan kaki saudara menikmati pemandangan dan keindahan Bali, saudara, saya tidak pernah ketemu orang yang gemetar di jalan. Ya. Kecuali ada satu bule yang dia pegang botol, dia jalan sudah miring kiri, miring kanan. Ya. Tapi kalau gemetar, nggak ada saudara. Coba tanya, kenapa kamu gemetar? Nggak ada, dia tidak akan katakan, saya gemetar karena saya percaya Yesus. Enggak. Kalau setan dia gemetar karena dia tahu siapa Yesus itu. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus lebih dari setan. Kita mau kalahkan dia, kita menang terhadap setan, kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman tinggal di dalam kita itu adalah untuk membuat kita semakin berkualitas. Rohani kita semakin berkualitas, semakin berharga di mata Tuhan. Nah, caranya untuk kita menikmati kehidupan rohani yang berkualitas, yang bernilai, maka ketertundukan kita, ketaatan kita kepada kebenaran firman Allah, itu yang diinginkan Tuhan.
Jadi kita tinggal di dalam Yesus, kita selamat tinggal di dalam Yesus, saudara-saudara. Dan karena kita sudah selamat, maka kita mau melakukan apa yang dikatakan penyelamat kita itu di dalam terang kebenaran firman Allah. Jadi kita melakukan, kita datang di sini, datang memuji Tuhan, bukan karena Allah makan puji. Saudara-saudara. Tapi kita datang di sini karena kita mau memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Bukan kita puji Tuhan supaya kita selamat. Tapi kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Datang beribadah, saudara-saudara. Ketika kita datang beribadah ada tuntutan-tuntutan firman yang disampaikan. Kita lakukan itu bukan supaya kita selamat. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Ya, ada buah-buah keselamatan yang kita keluarkan. Ketika ada persembahan, kita beri persembahan bukan untuk selamat. Kita sudah selamat. Ya, dan buktinya saya sudah selamat. Saya ingin melakukan apa yang dikatakan Tuhan di dalam terang kebenaran firman-Nya. Kita bawa persembahan, persepuluhan. Bukan karena kita mau selamat. Ya, saudara-saudara. Tetapi karena kita sudah selamat. Kita mengembalikan milik Tuhan. Bawa perpuluhan itu bukan karena supaya kita diberkati. Tetapi karena saya sudah diberkati. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi kita lihat tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kemenangan itu akan kita nikmati dari hari ke hari. Saudara, karena kita tidak keluar. Kita tidak keluar dari Yesus. Dalam Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-7 kita sudah lihat. Kita sudah baca. Yesus bilang tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dan Yesus bicara, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita tinggal di dalam Yesus. Firman yang kita lakukan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita dengar firman, kita dapatkan iman. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Iman datang dari dengar firman. Nah, bagaimana supaya iman kita menjadi kuat? Untuk iman jadi kuat, saudara-saudara, kita harus jadi pelaku firman. Ya, kalau firman hanya sekedar didengar, itu tidak akan mengkuatkan iman kita. Sama halnya dengan ketika kita makan. Ya, makanan sudah diletakkan di meja, sudah dipersilakan kita untuk makan. Kita tidak mengambil untuk dimakan, tapi kita ceritakan kepada orang, saya lapar. Ya itu makan. Saudara, tidak mau ambil, tidak mau makan. Kapan kenyangnya? Kalau dia tidak makan, dia tidak akan kuat. Ambil, makan, maka lapar akan berubah menjadi kenyang. Saudara, lalu kemudian lemah menjadi kuat. Karena kita ambil dan makan. Firman itu yang kita dengar harus kita lakukan dalam hidup ini. Supaya kita kuat. Seringkali ada pujian dinyanyikan. Kita buat iblis gemetar, pakai goyang inul lagi. Ya, dia tidak akan gemetar kalau dia lihat kualitas rohani kita apa adanya. Dia akan ketakutan kalau dia lihat kualitas rohani kita. Betul-betul dibentuk oleh firman Tuhan. Dikualitaskan oleh firman Tuhan. Dan itu yang dia takuti dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita mau datang ibadah, saudara-saudara, ada hal yang pasti terjadi. Ya. Coba kita renungkan, waktu mau datang ibadah, bekas terikaan celana saja bisa jadi masalah.
siapa yang setrika ini celana saya ini? Padahal dia sudah sukacita sudah mau tukaran pakaian untuk ibadah. Ya, pas dia mau pakai celana, wah ini siapa yang setrika ini? Istrinya bilang, ya saya, siapa lagi? Mama kira saya ini mau ke kebun untuk babat rumput. Ini orang kalau di Manado bilang ini bekas setrikaan ini peda, parang. Saudara, ya, lihat ini parang ini sudah 3 melekat di celana. Saya tidak mau ke gereja. Nanti orang kira saya ini mau pergi babat kebun kelapa. Ya, itu jadi masalah. Sudah siap-siap mau datang ibadah, pas keluar rumah. Saudara, sudah mau tutup pintu rumah, ada tamu dari jauh. Enggak jadi ke gereja. Ketemu dengan gembala tanya, hari Minggu kemarin kenapa enggak ibadah? Begini Pak Gembala, kita sudah mau jalan, pas mau tutup pintu rumah, tamu dari jauh datang. Kesian mereka dari jauh datang, terpaksa kita siapkan teh, buatkan sarapan. Hormati tamu yang dari jauh, dia tidak hormati tamu yang paling jauh dari sorga sudah tunggu dia di gereja. Ya, iblis berulah. Kenapa? Supaya kita tidak datang ke ibadah. Karena kalau kita datang ke ibadah, kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ketika kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita diperlengkapi dengan kekuatan Allah. Tolong dibaca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Firman itu kuat. Jadi kalau kita terima firman Allah, kita lakukan firman Allah, kita terima kekuatan Allah. Hanya dengan kekuatan Allah kita bisa melawan iblis. Bukan dengan kekuatan kita secara fisik. Saudara-saudara, tubuh kita bisa kecil, tetapi rohani kita kuat. Kita bisa berhadapan dengan musuh yang menguasai dunia ini. Dia adalah iblis. Sebelum saya tinggalkan Sofivi datang ke Pulau Jawa, saudara-saudara, saya ada tim doa di sana. Dan mereka mendoakan ada seorang ibu dari kaum Kedar. Ya, anaknya sudah jemaat kami, sudah terima baptisan, ya, sudah jadi jemaat yang setia. Tiba-tiba ibunya telpon. Kamu datang tolong doakan mama. Mama dengar orang Pantai Kosta kalau doakan orang sembuh. Wah, ini tantangan saudara. Orang Pantai Kosta. Ya, bukan Pantai Sablah. Ya, mereka datang konsultasi dengan saya. Saya katakan sudah. Itu ada berkat. Hadapi. Layani. Dan puji Tuhan setelah mereka layani. Dia berhijab. Ketika diajak menyanyi memuji Tuhan. Bukan kami yang menyembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan. Wah, kita sebelum dia sembuhkan, kita harus memuji dia. Puji Tuhan, sembah dia, agungkan dia. Oh, dia menyanyi, memuji Tuhan. Setelah didoakan, haleluya, singkat cerita, kesembuhan terjadi. Ya. Diajak memuji Tuhan, ya, karena sudah sembuh memuji Tuhan. Sementara dia memuji Tuhan dalam nama Yesus. Oh, nyanyi. Lalu dia bilang begini, ini menghambat ini. Dia buka. Saudara, ya. Lalu dia mulai memuji Tuhan, memuji Tuhan. Lalu di antara tim itu ada hamba Tuhan. Dia katakan begini, ibu mau sembuh secara sempurna? Iya.
saya ini sudah hampir 1 bulan tidak bisa tidur. Saya mau sembuh. Lalu diarahkan, kalau ibu mau sembuh secara sempurna, mungkin ada penghambat yang menyebabkan kesembuhan secara sempurna ini tidak akan dialami. Apa itu? Ibu ada pegangan titipan orang-orang kuat. Dia diam, dia lihat. Akhirnya dia mengaku, ada. Ya, dan diambil. Dan mereka telepon saya, gembala ada begini. Nanti gembala yang bakar, siap bawa ke sini. Dia dapat itu dari tahun 2004 sampai 2013 baru dibakar. Saudara-saudara, waktu dibakar itu dia keris, dia pakai gagang kaki kancil kecil. Kancil sudah kecil, ada lagi lebih kecil katanya. Dia pakai itu. Masih kayak hidup. Sudah dari tahun 2004. Saya pegang, kayak ada pegang. Ini ada kekuatan lain ini memang. Waktu dibakar, itu dia berubah. Jadi dia seperti hidup, dia bergerak dia. Karena ada kekuatan lain di dalam. Ya, saudara. Nah, untuk melawan iblis, kita tidak bisa pakai kekuatan kita secara fisik. Panggil saja yang badan besar. Saya waktu jalan-jalan di Bali kemarin, saya lihat ada bule yang badan besar. Saya pikir itu satu drum yang diletakkan di atas motor. Besar. Saya minta ampun badannya. Ya, badan besar seperti itu. Bukan berarti setan takut. Yang setan takut adalah kekuatan rohani yang kita bangun di atas dasar yang kokoh di dalam Yesus. Dan pertumbuhan rohani yang dihidupkan oleh firman yang kita terima dan kita lakukan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya yang sudah menerima kasih karunia dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus harus tinggal di dalam Yesus. Tinggal dalam keselamatan, tinggal dalam kemenangan. Kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap kesenangan dunia, dan kemenangan terhadap iblis. Nah, kita raih kemenangan itu karena kita berhadapan perang iman. Saudara-saudara, kita harus memiliki kekuatan Allah. Itulah firman Tuhan. Jadi semakin kita lakukan firman Allah, kita semakin berkualitas. Kita semakin bernilai. Saya coba mau tanya, siapa yang mau dilindungi Tuhan di sini? Ada yang mau dilindungi Tuhan? Coba angkat tangan. Luar biasa. Semua angkat tangan. Siapa yang tidak mau dilindungi Tuhan? Dilindungi oleh hansip saja mau. Ya, apalagi oleh Tuhan. Saudara-saudara. Nah, sekarang apanya kita yang mau dilindungi Tuhan? Kalau Tuhan lindungi kita karena kita cantik, kita ganteng, Tuhan tidak adil. Bagaimana dengan yang orang Prancis bilang sube? Wajah jelek. Ya. Apakah Allah tidak lindungi? Kalau Allah lindungi kita karena kita punya body gitar, body atletis. Kalau dasar itu Allah lindungi kita, lalu bagaimana dengan body container? Allah tidak adil. Kalau Allah lindungi kita karena kita kaya, kita pejabat, bagaimana dengan rakyat jelata yang miskin? Jadi sekarang apanya kita yang mau dilindungi Tuhan? Allah lindungi kita ketika firman telah mengkualitaskan kita. Dia bentuk kita sampai pertumbuhan kita sempurna sama seperti Yesus. Dalam Kolose tadi kita sudah baca, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia bertumbuh. Ya. Tadi kita sudah dengar dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman itu kuat, firman itu hidup. Sesuatu yang hidup mampu mengadakan perubahan. Ya. Kalau firman hidup dalam hidup kita, dia akan merubah hidup kita. Saudara-saudara, jadi pribadi yang berkualitas. Kalau kita menjadi pribadi yang berkualitas,
pujian, aman dalam lindungan Tuhan kita akan alami. Karena Dia lindungi kita karena kita punya kualitas rohani. Ya, saudara-saudara. Kita punya rohani hidup di dalam Tuhan bernilai. Nah, ketika kita bertumbuh, saudara-saudara, perubahan demi perubahan terjadi. Kita perhatikan Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 kita mulai baca sampai ayat 13. Efesus pasal 4 ayat yang Ke-11. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus Yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. terus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. terakhir 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Haleluya. Pertumbuhan rohani kita sama dengan pertumbuhan tubuh kita. Allah ciptakan kita, manusia terdiri dari tubuh, apalagi jiwa dan roh. Tubuh kita perhatikan, masih dalam kandungan, sudah ada sekarang pendidikan janin, sudah diajar masih dalam kandungan. Ya, ada pendidikan untuk bayi. Lalu ketika mulai sekolah ada mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sederajat, S1, S2, S3, S-teler, saudara, ya, pertumbuhannya. Tapi pernahkah kita perhatikan rohani kita? Padahal tubuh kita ini buat orang kaya, rambutnya tiap hari bisa dirubah, ada yang dia terputar, ada yang lurus, ya, tiap hari bawa ke kapsalon, ya, bersihkan telinga di kapsalon, bersihkan kuku di kapsalon. Pernahkah kita bawa ke kapsalon rohani kita? Saudara, untuk makan saja, ya, sarapan, makan siang, makan malam, baru ada tambahan-tambahan. Itu satu hari. Coba kita praktekkan satu hari tidak makan. Kita kuat atau lemah? Saudara. Nah, itu untuk tubuh kita. Kita dandanin dia dengan baik. Padahal akhirnya di mana? Akhirnya hanya sampai di liang 1 meter kali 2 meter. Di situ titiknya. Saudara. Ya, bangga, dijaga, dipelihara. Tapi kenapa kita tidak pelihara, kita tidak jaga, kita tidak buat dia berkualitas roh yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dengan rohani kita bertumbuh. Pertumbuhan itu sama dengan tubuh, dari lahir kembali, kemudian terus dia beranjak sampai Efesus 4 ayat 13 katakan, sampai kita mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sama seperti Yesus. Terjemahan lama katakan, sampai kita semua sempurna sama seperti Yesus. Dunia bisa menawarkan sempurna. Ya, ada lagu sempurna, sempurna. Wah. Ada lagi tawaran. Kalau ada nomor 1 buat apa 2, 3, 4? Pria punya selera. Ya, sempurna. Saudara-saudara. Nah,
rokok sempurna. Kalau kita nikmati itu bukan kita jadi sempurna, kita jadi rusak. Ya, sejarah rokok kalau kita pelajari lewat Google, saudara-saudara, dia berawal dari penyembahan berhala. Ya, daun tembakau digulung, dikeringkan, dibakar, dihisap dan disemburkan kepada berhala untuk pemujaan. Itu sejarahnya. Itulah sebabnya sekarang hampir itu perokok, itu pemujaan itu. Tanpa kita sadari. Rokok saja coba baca tulisan di sisi rokok. Dia saja menyatakan dia tidak percaya dirinya sendiri. Merokok mengakibatkan ini dan itu. Penyakit-penyakit yang mengerikan tertempel di situ, tertulis di situ. Saudara-saudara. Tapi anak-anak Tuhan, orang Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta. Tanpa sadar. Nah, ini kita harus kalahkan. Ini kesenangan dunia. Orang yang telah menerima kasih karunia Allah tinggal di dalam keselamatan itu, tinggal dalam kemenangan terhadap dosa, terhadap keinginan dunia, terhadap setan. Setan bekerja lewat keinginan dunia untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan. Nah, karena dia berperang dengan anak-anak Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Efesus 6 kita perhatikan mulai ayat 10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Terus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, puji Tuhan. Kita lihat, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk kuat, kenakan selengkap senjata Allah. Kalau bicara selengkap senjata Allah, bukan hanya bawa senjata angin. Ya, bukan hanya satu pistol. Selengkap senjata Allah itu bicara tentang kelengkapan dari alat-alat untuk perang. Kalau kita lihat di film, ada film Rambo. Ya, bintang film yang barolnya di situ. Kalau dia sudah mau pergi bertarung, tubuhnya ini dia sudah gantung semua senjata. Macam-macam dia sudah gantung. Kita berhadapan dengan musuh kita, kuasa kegelapan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, itulah kebenaran firman Allah. Ketika Yesus berhadapan dengan setan di padang gurun, saudara-saudara, iblis datang dengan firman, tapi firman yang sudah dipalsukan. Firman yang sudah diputar balikan. Yesus lawan dengan firman yang sesungguhnya. Saudara-saudara, setan datang kepada Yesus katakan begini, jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada tersurat, malaikat akan diperintahkan untuk membuat engkau tidak tergeletak. Jatuhkanlah dirimu. Firman yang sesungguhnya dia kutip dari Mazmur. Yang sebenarnya adalah apabila engkau jatuh. Bukan jatuhkan dirimu. Nah, ketika Yesus memberi perlawanan, dia gunakan firman yang sesungguhnya. Untuk kita kenakan selengkap senjata Allah. Untuk memberi perlawanan kepada penguasa dunia ini yang dikatakan di sini pemerintah. Ini bukan pemerintah yang nyata. Ya, saudara-saudara, kita bukan diajar melawan pemerintah negara Republik Indonesia, bukan. Tapi kita diajar dalam firman Allah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia yang gelap. Karena
kita tinggal di dalam dunia yang gelap ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, tolong dibaca. 1 Yohanes 5 Ayat 19. Satu Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, itu lihat, kita berasal dari Allah. Kita yang sudah diselamatkan. Tapi kita tinggal dalam dunia ini. Dan dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Bagaimana supaya kita bisa memberi perlawanan? Efesus tadi sudah mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya dalam peperangan iman kita sambil membawa hidup rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus hadapi peperangan, pertarungan iman. Dan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani kita semakin mengarah ke dewasa dan disempurnakan. Saudara-saudara, kenapa kita harus didewasakan? Rohani harus dewasa karena gereja Tuhan sedang dibawa untuk memasuki pesta perkawinan anak domba Allah. Bicara perkawinan itu bicara orang dewasa. Bukan bicara anak-anak. Rohani anak-anak mau masuk dalam perkawinan anak domba Allah, tidak. Itu yang digambarkan dengan 5 anak gadis yang bodoh. Mari kita bertumbuh ke arah dewasa di dalam Tuhan. Izinkanlah firman Allah memproses kita. Minta Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk mentaati setiap perintah Tuhan. Itu membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan ini akan digiring terus sampai pada akhirnya kita menjadi sama seperti Yesus. Kita harus jadi sama seperti Yesus, dewasa dan sempurna. Kenapa? Karena tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus itu adalah perhimpunan orang-orang yang dari gelap terpanggil masuk dalam terang. Saya dan saudara siang hari ini termasuk ada di dalamnya, eklesia. Nah, kita dipanggil dari gelap masuk dalam terang. Supaya kita dibentuk oleh kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, ketika kita dibentuk oleh kebenaran-kebenaran firman Allah, kita didewasakan untuk masuk di dalam kesempurnaan. Kenapa kita gereja Tuhan harus sempurna? Dan gereja Tuhan itu bukan hanya satu denominasi gereja. Semua yang ada berasaskan, berlandaskan Tuhan Yesus Kristus, itu adalah tubuh Kristus. Dibangun sampai sempurna. Ketika sempurna, Yesus sebagai kepala gereja dan tubuh Kristus yang sempurna, dia akan ketemu kepala tersambung dengan tubuh. Menjadi tubuh Kristus yang utuh, yang sempurna. Saudara-saudara, dan kita dipersiapkan untuk memasuki kerajaan kekal sorga untuk selama-lamanya. Banyak orang bicara kalau apalagi waktu mau vaksin, saudara-saudara, ya, jangan divaksin, nanti jadi antikris. Ya. Bingung bicara antikris, takut dengan antikris. Tapi solusi yang firman Allah berikan supaya kita luput dari penganiayaan antikris, kita tidak perhatikan. Yang harus kita perhatikan adalah kesungguhan kita melakukan kebenaran firman Allah. Rohani kita bertumbuh ke arah dewasa dan sempurna. Dan inilah kita akan masuk di dalam apa yang dikatakan dalam Alkitab. Gereja Tuhan yang disingkirkan. Ya, saudara-saudara. Gereja Tuhan disingkirkan dulu, baru antikris bekerja. Ya, saudara-saudara. Bukan sudah sama-sama dengan antikris baru kemudian kita disingkirkan. Tidak. Gereja Tuhan disingkirkan dulu. Gereja Tuhan yang dewasa dan yang sempurna disingkirkan dulu. Baru antikris berkuasa. Saudara-saudara. Nah,
Mari kita perhatikan pertumbuhan rohani kita. Mari kita perhatikan kualitas rohani kita sebagai pemenang-pemenang di dalam Yesus. Jangan kita bingung, jangan itu pemerintah bodohi kita, jangan divaksin. Saya bilang, apapun yang mau ditempatkan di tubuh kita ini, itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudara, kita tidak mau terima vaksin, tapi rohani kita tidak mau ditingkatkan. Saudara-saudara, ya, masuk gereja, ya Senin Kemis. Tetapi kita diajar oleh firman Allah. Dengan kita tetap tinggal di dalam kemenangan yang dikerjakan oleh Yesus di kemunjak Golgota. Saudara-saudara, tinggal di dalam kemenangan. Kemenangan terhadap dosa. Definisi dosa adalah melenceng dari sasaran. Jadi firman Allah katakan harus ke sana, kita miring sedikit saja, itu dosa. Ya, saudara-saudara. Kita harus tetap ada dalam kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap keinginan dunia, dan kemenangan terhadap setan. Inilah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu sebenarnya bukan merek. Ada, saya lihat bule-bule ada tato salib, kiri kanan, di belakang. Saudara-saudara, tapi Yesus tidak senang dengan itu. Ya. Yang Yesus senang adalah nilai salib sudah terimplementasi dalam hidup kita. Itu yang dia inginkan. Kita sudah salibkan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Keinginan-keinginan dunia. Ayat terakhir Galati 5 ayat 24. Galatia 5 ayat yang keempat. 24. 24, maaf. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Kalau kita dalam Yesus, kita adalah milik Yesus. Orang yang sudah menjadi milik Yesus, dia sudah menyalibkan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dengan sudah menyalibkan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah sebagai milik Yesus, mati pun bernilai. Itulah sebabnya pemazmur katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Ayat yang paling terakhir Roma 8 ayat 1. Jadi dengan kita ada di dalam Yesus, keinginan daging sudah kita buang, sudah dimatikan. Dan kita lihat Allah hargai kita. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat yang ke-1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya. Saudara-saudara, jelas sekali. Dengan kita ada di dalam Yesus, penghukuman tidak akan hinggap dalam hidup kita. Tapi kedamaian sorgawi menjadi bagian kita. Karena kita hargai Allah di dalam terang kebenaran firman Allah. Nikmatilah terus kemenangan di dalam Yesus. Hidupmu akan semakin berbahagia. Hidupmu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saya serahkan kepada Pak Gembala. Terima kasih. Apakah kita diberkati pada pagi hari ini? Kita adalah lebih dari pemenang. Jadi firman-Nya sudah mengingatkan kita, tetaplah di dalam Dia, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus sekalipun. Apapun kondisi kita, tetaplah berharap berserah hanya kepada Dia. Saya minta semua tim ke depan kita sama-sama, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah menerima berkat kebenaran firman yang sungguh sangat luar biasa yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Kita
lebih daripada pemenang karena Kristus ada di dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, mari sama-sama kita berdoa atas kebenaran firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Kita aminkan bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Di mana seperti kita makan, tubuh jasmani kita membutuhkan gizi, maka itu kita makan. Tetapi roh kita juga butuh makanan, yaitu firman Allah. Firman-Nya sudah mengingatkan kita. Kalau kita rindu kuat mengalahkan kejahatan dunia, iman kita harus senantiasa ditumbuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu, Bapak Pendeta Jepri sudah menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Yang telah mengingatkan kami dan memperingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Agar kami jangan hidup dalam zona-zona kenyamanan Tuhan. Namun firman-Mu mengingatkan kepada kami bersyukur karena kami ada di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak pemenang. Biarlah firman-Mu itu boleh menggugah hati kami Tuhan. Mulai saat ini jika kami pulang dari tempat ibadah ini kami Tuhan, boleh memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Boleh mengutamakan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus bekerja Tuhan. Mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Firman yang sudah ditabur itu boleh mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga hamba-Mu Bapak Pendeta Jepri yang sudah menyeberangkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan bersama keluarga, kiranya berkat-Mu tercurah dan perlindungan-Mu nyata Tuhan. Tantangan boleh ada namun beliau semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan. Tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kau berkati Tuhan lipat kali ganda. Kau berkati usaha, pekerjaan, kesehatan dan bahkan terlebih lagi Engkau berkati iman kami kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat kami yang masih belum bisa mengembalikan atau belum bisa memberi persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ajar, tuntun kami Tuhan. Agar kami belajar mengucap syukur dalam hidup kami Tuhan. Bahwa hidup yang kami hidupi itulah karena berkat yang daripada Engkau. Sehingga kami dari hal-hal kecil Tuhan, di mana seperti Engkau telah memperdulikan kami belajar memperdulikan pekerjaan-pekerjaan Engkau saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan persembahan dan bahkan kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sedang jemaat semua. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan
Tuhan Raja Saya undang Bapak Ibu Maha bangkit berdiri. Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu. Kita akan melihat Newsweek sepekan ke depan. Baik, terima kasih Newsweek. Semua sudah jelas ya Bapak Ibu. Baik, tadi di Newsweek tidak ada berita ulang tahun, tapi ternyata di catatan kami ada yang berulang tahun sepekan ke depan, itu tanggal 14 Maret, Bapak Reno Sinaga. Oh enggak ada istrinya aja. Ya ini istrinya Bapak Reno Sinaga. Sampaikan selamat ulang tahun buat Bapak Reno Sinaga ya. Baik, kemudian kita juga ada berita sukacita, berita kelahiran. Jadi pada tanggal 10 Maret yang lalu telah lahir seorang putra dari keluarga Bapak Ronald, pemain musik kita ya. Putra yang keempat, jadi Bapak Ronald bikin kesebelasan kayaknya nih. Anaknya cowok semuanya. Bu Komang cantik sendiri. Hari ini ada hadir gak ya keluarga Bu Komang? Gak ada ya, baik. Jadi telah lahir seorang putra keempat yang bernama Matthew Nathanael Pesik. Jadi kami mengucapkan sukacita atas kelahiran keluarga Bapak Ronald dan Ibu Komang. Kemudian ulang tahun pernikahan di catatan kami itu tidak ada. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan.
Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Putri Maskara kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya jasanya. Putri Maskara kemenangan darimu. Haleluya Yesus, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Glory haleluya Yesus. dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. sebelum kita menerima doa berkat dari hambanya Bapak Pendeta Jepri, mari kita sama-sama persatukan hati kita. Kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, kami tahu Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Di mana seperti Engkau telah menciptakan langit dan bumi, bahkan seluruh isinya Tuhan Engkau yang berkarya. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau mengerjakan dan Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia ini Tuhan. Dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini, tetap kami memohon kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. Baik Presiden, Wakil Presiden, jajaran keamanan TNI, Polri, DPR, MPR, Kejaksaan, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Ketua RT, dan bahkan Tuhan keamanan Hansip atau pecalang Tuhan. Orang-orang yang telah Kau tetapkan berada di dalam pemerintahan Republik Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu. Amin. Agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Haleluya. Dijauhkan dari roh-roh korupsi, roh-roh nepotisme, roh-roh terorisme. Semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tengah-tengah bangsa negara Republik Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-hambamu yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatmu, yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara pemerintahan kami Tuhan. Haleluya. Engkau pakai mereka Tuhan agar menjadi terang dan garam-Mu di tengah-tengah pemerintahan Republik Indonesia Tuhan. Amin.
Jika saat-saat ini mungkin mereka tersangkut dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang bekerja. Amin. Biar Engkau ingatkan mereka Tuhan agar mereka berbalik dari jalan-jalannya yang gelap ke terang-Mu yang sungguh-sungguh adalah kebenaran yang sejati Tuhan. Haleluya. Mereka sadar akan perbuatan-perbuatan mereka dan berbalik ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa dan negara kami. Tetap juga kami perhadapkan Hotel Infinity ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ownernya Bapak Gun, demikian juga istrinya Ibu Merlin dan usahanya tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami di tempat ini juga Tuhan. Kau berkati lingkungan di mana kami ada Tuhan. Berkati tetangga samping kiri kanan kami juga. Di mana seperti Engkau telah memelihara kami sejauh mereka tidak melanggar firman-Mu Tuhan. Bapa, saudara kami Pak Reno akan berulang tahun nanti tanggal 14 Tuhan. Kami serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami Tuhan, diberikan kerinduan Tuhan dan tanggung jawab hanya mengandalkan Engkau saja dalam kehidupannya Tuhan. Agar imannya semakin hari semakin bertumbuh dan mencari wajah-Mu Tuhan. Bahwa hidup yang kita hidupi dan dia hidupi adalah semua karena anugerah Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Matthew, putranya dari Pak Ronald sama Bu Komang. Kiranya diberikan kesehatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu menerima berkat yang daripada hamba-Mu yang Kau kirimkan Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat Maha Tuhan, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang alahi dari Allah yang Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dalam pengentaran, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita semua dijemput, jumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akhiri ibadah yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.